Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari perwakilan kelompok 7 tentang media grafik. Lalu di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Titis Gani Wijayani, NPM 028 sebagai presentator pertama. Lalu ada Dena Darifkane Tiara, NPM 033 sebagai presentator kedua. Lalu ada saya sendiri Nurul Aini, NPM 050 sebagai presentator terakhir. Baik, tanpa berlama-lama untuk presentator pertama dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan, menurut R. Warsito. Kemudian pengertian media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis juga biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh banyak orang. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu fungsi media grafik sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Yang kedua, mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan visual. Dan yang kelima, yaitu menarik perhatian dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Yang pertama, grafik garis, linear, power, eksponen, dan logaritma. Sejumlah variasi dan kombinasi dari garis yang dapat dilukiskan termasuk bayangan permukaan grafik dari berbagai bentuk gambar. Lalu yang kedua ada grafik batang. Grafik ini dibuat dengan menggunakan batang sebagai gambaran kelompok data secara vertikal dan horizontal. Lalu yang ketiga ada grafik lingkaran atau piring. Grafik lingkaran atau grafik piring adalah lingkaran sektor-sektor yang digunakan untuk menggunakan bagian suatu keseluruhan. Lalu yang keempat ada grafik wilayah. Pada grafik ini digambarkan bagaimana distribusi berbagai sarana komunikasi yang meliputi pers, radio, dan televisi kepada seluruh penduduk di setiap benua di dunia. Lalu yang kelima ada grafik gambar atau piktogram. Bentuk-bentuk bergambar seperti orang, ternak, kapal, atau mobil dipakai kepada grafik gambar. Lalu ada kelebihan dan kekurangan media grafik. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Yang kedua, grafik memungkinkan kita dengan cepat mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disampaikan baik dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan, dan arah. Lalu yang ketiga, penyampaian dari data grafik jelas, cepat, menarik, dan ringkas serta logis. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, untuk materi terakhir tentang media grafik akan saya jelaskan, yaitu kekurangan dari media grafik ini. Yang pertama yaitu media ini sulit dipahami karena berbentuk gambar sederhana. Yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, apalagi untuk media grafik yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu penyajian pesan hanya berupa simbol-simbol seperti bentuk garis, batang, dan gambar. Lalu, dalam penggunaan media grafik ini, pembelajaran mengandung beberapa hal. Yang pertama ada grafik dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang studi. Yang kedua yaitu bermacam-macam buku pelajaran dapat memilih macam grafik yang diperlukan dan sesuai dengan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui suatu grafik dalam performulaan perlu mengetahui cara pembacaannya. Lalu yang terakhir ada grafik juga baik untuk digunakan di kelas-kelas sekolah lanjutan. Lalu grafik juga paling baik digunakan dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pelajaran setelah siswa memperoleh informasi lain dari berbagai sumber daya baik buku atau penjelasan sebelum dari guru sendiri. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok selanjutnya. Perkenalkan, saya Putri Lutfia, perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ruli Sulistiawati dengan NPM 007, yang kedua ada Fatkul Hidayati dengan NPM 008, dan yang ketiga ada saya sendiri, Putri Lutfia dengan NPM 009. Di sini materi kami yaitu media audio.
Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian media audio. Apa sih definisi media audio itu? Nah, jadi media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya ada manfaat media audio sebagai media pembelajaran. Nah, jadi manfaat media audio ini ada 4. Yang pertama yaitu pengajaran musik literary atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua ada pengajaran berbahasa asing, baik secara audio ataupun audio visual. Yang ketiga ada pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang terakhir ada paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Baik, yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio. Yang pertama, langkah persiapan. Dalam langkah persiapan, A. Menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan secara aktif. B. Pastikan peralatan berfungsi dengan baik. C. Pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia kaset, CD, MP3, atau flash. D. Pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan pembelajaran tersedia power listrik. E. Ruangan hendaknya sudah diatur. Dan yang F. Pastikan lembar kerja atau bahan penyerta sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, langkah pelaksanaan. Dalam langkah pelaksanaan, A. Posisi penyimpanan file sudah berada di tempat pemutarnya. B. Peserta didik sudah berada di tempat kegiatan pembelajaran. C. Jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran, topik yang akan dibahas, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. D. Mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap materi pembelajaran. E. Putarkan program audio dengan menggunakan tombol play. F. Usahakan suasana tetap tenang atau kondusif. G. Perhatikan dan catat berbagai reaksi peserta didik. Dan yang H. Di samping sebagai narasumber, pendidik juga sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, langkah tindak lanjut. Dalam langkah tindak lanjut, A. Mintalah peserta didik untuk menceritakan ringkasan materi. B. Mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal yang dianggap sulit. C. Berikan kesempatan kepada sesama peserta didik untuk menjawabnya. D. Jika semua pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh teman-teman sesama peserta didik, maka pendidik tidak perlu menjawabnya lagi. E. Berikan teks untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. F. Sampaikan pekerjaan rumah kepada peserta didik sebelum peserta didik meninggalkan kelas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan penggunaan media audio dalam pembelajaran. Keuntungan, yang pertama itu ada tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua itu tidak mahal. Yang ketiga diproduksi. Dan yang keempat itu menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu menyediakan informasi baru. Yang keenam itu menyediakan akses gratis berbagi berkas-berkas audio. Kemudian yang ketujuh itu ideal untuk mengerjakan bahasa asing. Yang kedelapan itu merangsang. Terus yang kesembilan itu bisa diulang. Dan yang kesepuluh itu portable. Kemudian yang ke-11 itu memudahkan penyimpanan mata pelajaran. Yang ke-12 itu pilihan mudah ditempatkan. Yang terakhir adalah tahan dengan kerusakan. Kemudian ada keterbatasan tentang media audio. Yang pertama itu perhatian hak cipta. Yang kedua tidak memantau perhatian. Yang ketiga itu kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Yang keempat kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak. Terus yang kelima itu urutan yang kaku. Yang keenam itu kesulitan dalam penempatan segmen. Yang terakhir adalah berpotensi terjadi penghapusan tidak disengaja.